Oke, baik Pak, ini kan saya ada rencana ingin mengunjungi kelas Bapak, ya, mengetahui lah gitu, proses pembelajaran Pak Megi seperti apa gitu. Namun sebelum melakukan observasi, saya itu perlu melakukan pasca observasi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang perlu saya ajukan ke Pak Megi ya. Iya. Oke, yang pertama, ya kan karena nanti nih di hari ini saya coba kunjungi Bapak nanti setelah jam istirahat. Untuk hari ini Bapak di kelas berapa ya? Saya hari ini ngajar di kelas 78 di jam ke-6. Oh, 78 di jam ke-6 ya Pak ya. Baik. Untuk hari ini tujuan pembelajarannya apa ya? Kemarin kan kita udah masuk ke Nirmana, namanya Trimarta. Masuk ke Trimarta yang mana konsepnya adalah membuat karya yang berbentuk 3 dimensi. Berarti siswa dapat gitu ya Pak ya? Siswa dapat memahami konsep dasar dasar Nirmana 3 dimensi. Nirmana ya? Ya, Nirmana. Nanti yang udah dapat tablet darah boleh diminum di kelas ya. Ibu ini kita foto dulu. Area pengembangan yang hendak dicapai kira-kira apa? Ada pengembangan kreativitas ya, anak mengolah sebuah bahan atau barang yang ada sekitar. Boleh duduk adik-adiknya. Yang paling belakang mungkin boleh berdiri. Yang mana memanfaatkan benda-benda atau barang yang Tidak ada di sekitar gitu ya? yang tidak memiliki fungsi. Oh, oke. Dan diolah menjadi sebuah karya yang memiliki nilai di situ. Seperti barang bekas gitu Pak ya? Ya boleh kayak stick es, kayu. Obatnya boleh diangkat. Dia mengembangkan pengulangan bentuk dari elemen yang dipilih. Untuk ininya Pak, strateginya kira-kira? Strateginya pertama anak membuat 3 sketch, 3 bentuk konsep. Kemudian konsep dulu ya. Tiga konsep yang mana dia bikin sketsanya atau mencari di internet dengan 3 jenis media berbeda. Jadi artinya ini mungkin sudah masuk ke dalam apa nih ya? Praktek ya Pak? Iya, praktek. Menentukan berkarya apa nih kalau di channelnya? Mencipta. Ya, mencipta. Ini udah masuk ke dalam Pak pemahaman berikut ini mencipta ya? Iya. Mencari sketsa praktik dengan Memilih salah satu jenisnya yang akan dibikin role modelnya. role model ya. Berarti anak nanti juga dari internet ya. Iya, dari pengembangan dari internet. Berarti mungkin dia pakai ya butuh bantuan handphone nanti kan Pak ya? Kalau buat awal butuh handphone, tapi kalau dalam progres anak itu dituntut tidak harus Handphone gitu ya? tidak harus sesuai dengan apa yang dia lihat, tapi dia berimajinasi sendiri gitu. Misalnya dia milih satu konsep nih dari stick es misalnya, nggak harus sama dari bentuk di stick es itu yang dia produksiin, tapi boleh dia kreativitas dalam mengembangkan itu. Boleh dia mix media, boleh dia gabungkan benda-benda atau alat-alat yang bisa mungkin dia produksi seperti ini untuk karya Nirmana di dimensi. Pak Megi nanti kan ada beberapa siklus, beberapa tahapan memang nanti yang akan perlu saya amati ya. Cuma nanti tetap aja belajarnya normal aja Nah nanti saya akan masuk ke kelas Pak Megi berarti setelah jam istirahat ya Pak ya. Saya akan coba ya semacam cek dari cek lah gitu apakah yang disampaikan oleh Pak Megi di observasi ini sudah sesuai dengan observasi ini. Saya akan cek dari cek. Oke, baik Bapak, mungkin itu saja percakapan kita. Sampai ketemu lagi nanti di jam ke-8, jam ke-6 ya Pak. Ya, oke baik. Makasih ya Pak ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Megi, selamat pagi Mirna. Megi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat karena Sehat ya? Iya. Tadi baru selesai ngajar ya Pak ya? ya barusan Di kelas berapa Pak? di kelas 7.4 Oh kelas 7. jam kedua. Kemarin kan saya sudah kunjung tuh dengan Bapak ya, Iya. ngobrol dengan segala macam gitu kan. Nah, ada yang kemarin ingin Bapak sampaikan ke saya gitu, cuma mungkin kemarin waktu nggak pas. Iya. Nah, mungkin kita sekarang ada waktu nih Pak. Nah, boleh tahu nggak sih Pak, kira-kira apa sih tujuan Bapak datang ke sini kita ngobrol? Mungkin minta apa namanya solusi atau masukan ya terhadap proses pembelajaran kita di kelas. Nah, kan kalau di kelas kita kan menguasai kelas ya, seorang guru berhak menguasai kelas. Jadi proses tipe atau gaya belajar kita seorang guru kan berbeda-beda. Nah, di seni rupa kita kendalanya itu anak itu belum memahami rasa estetikanya dalam dirinya dia gitu. Nah, jadi setiap dia bekerja karya seni, otomatis adapun karya yang keluar itu spontanitas dari hasil dimana dia hanya melihat dari yang dia lihat gitu. Nah, jadi dia belum bisa merasakan karya ini bisa saya ciptakan dari hasil dari kreativitas dan pemikiran saya gitu. Nah, jadi anak itu terkendalanya dalam dia membentuk atau merumuskan sebuah karya. Kebanyakan dia hanya melihat dari apa yang dia lihat gitu. Dia tidak bisa merepresentasikan apa yang dia lihat gitu. Jadi karya itu aja gitu yang keluar gitu. Jadi dia nggak bisa bereksperimen gitu. Kendalanya itu. Tapi kalau buat teori, pemahaman, prinsip dan unsur dia udah paham. Tapi eksekusi dalam sebuah karya itu dia belum tuntas gitu. Mungkin di kelas 7 ya, mungkin kelas 9 bisa. Saya kenal sama di kelas 7 mungkin dia masih
masih labil ya dalam dia tanggung jawab dia memahami alat, tanggung jawab dia mengoperasikan alat kerjanya itu belum penuh dia menguasai. Jadi ada yang ledor, ada ibaratnya rasa ingin mainnya itu kebanyakan gitu. Jadi dia memakai alat nih, misalnya kita pakai lem. Nah, kalau lem kan konsistennya dia misalnya merakit dari bahan kayu misalnya. Memang dia rakit, tapi ujung-ujungnya nanti dia main-mainin lagi, terus dicolek temannya pakai lem. Nah, itu rasa itunya belum timbul untuk dirinya gitu. Oke, berarti saya coba Pak Megi ini merasa nih anak-anak tuh ya bikin ini bikin itu mungkin sudah bisa gitu. Iya, udah Tapi bisa. Mungkin estetiknya belum dapat gitu. Nah, Karena gitu. faktor tadi ya Bapak bilang karena mungkin dia masih labil, dia namanya sering main-main, Iya. atau mungkin ya dia kurang interest atau dia hanya melihat kayak gampangnya gitu Pak. Nah, ya itu Iya. pertama ya menggampangin sesuatu itu. Ya. Padahal sebenarnya dalam seni rupa itu ya ada hal yang lebih penting Iya, dari nah. situ gitu, bukan kalau sekedar stick note aja. Kalau misalnya ada estetikanya indah juga, Iya, gitu. Tapi betul. mereka belum sampai ke sana. Oke, baik, saya coba tangkap estetika itu. Nah, kalau menurut Pak Megi gitu ya, apa sih yang bisa dikatakan barang itu berestetik seperti apa Pak? Nah, kira-kira. Kalau di seni rupa itu kan kita berkarya dari murni dari hasil rasa. Nah, kalau dia udah punya rasa, apapun yang dia bentuk dari bahan yang tidak berguna atau bahan yang ibaratnya ada sekitar dia yang tidak berguna, yang tidak ada manfaat, dia jadikan sebuah karya yang mana karya itu memiliki nilai. Dari awal yang tidak ada nilai, jadi ada nilai. Bisa buat pajangan, bisa buat dekor interior. Gitu. Nah, kalau di Nirmana 3 dimensi ini, anak itu berfokus berpikir abstrak. Di mana abstrak ini dia merangkai, menstimulus prinsip dari seni rupa yang ada komposisi ya. Nah, di komposisi itu dia atur bagaimana komposisi itu sesuai dengan kaidah seni rupa. Berarti estetika itu rasa. Iya, rasanya gitu. Jadi murni dia mengerjakan dari hasil pikirannya gitu, bukan dari bantuan dari digital atau apa gitu. Bahkan barang bekas pun bisa Iya. menjadi barang yang memiliki nilai estetika Estetika, jika iya. memang si orang tersebut Memiliki rasa memiliki imajinatif yang rasa tinggi gitu. Oh, oke. Berarti muridnya belum ada nih Pak ya, begini ya. Belum, kalau Bapak lihat. Kalau saya lihat di kebanyakan di berapa kelas ya, 6 kelas saya ajar, yang muncul tuh di kelas 74 muncul, udah mulai, ibaratnya dia udah mereka ya, ibaratnya karya yang keluar itu referensi tapi diadopsi lagi. Nah, kalau di kelas lain karya yang lihat itu lagi dibikin gitu. Oke. Berarti ada dari 6 kelas yang Bapak ajar, ada kelas 74 nih yang Iya. Bapak sudah ya lebih maju dari Sudah kelas yang ya, lain. Jadi sudah lebih mulai jelas. ibaratnya di sini kita tidak menekankan bagaimana konsep dan pengotakan terhadap kaidah seni rupa, tapi kalian coba berekspresi bagaimana kalian merangkai sesuai dengan keinginan kalian, sehingga dia memunculkan karya itu memang dari murni dari hasil pemikiran dia yang dilihat dari representasi dari kutub atau videonya. Misalnya saya kasih rate nih Pak, angka. Kita ambillah sampelin 74. Iya. Dari 1 sampai 10, kira-kira anak itu sudah memiliki estetika yang Bapak maksudkan, Bapak ingat di angka berapa Pak? Mungkin kalau di kelas 7 saya lihat masih 80 lah. Di angka 8, udah tinggi dong Pak. Iya. Berarti ini Kayak kelas kita kan 74 apa semua kelas 74. Kalau di kelas lain beda. Oke, berarti 74 saja dia angkanya 80 ya Pak ya? Iya. Berarti sudah tinggi ya? Ya. Kalau harapan Bapak berapa? 90. 80? 90. Oh 90, oh, tinggi banget nih 80 ke 90 ya? Berarti Soalnya harus kalau sudah- sempurna buat seni rupa ini susah. Ya memang tidak ada ya. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan ya. Ya oke, baik. Berarti Bapak menginginkan kelas 74 90. Kalau kelas lainnya apakah di angka 90 juga Pak? Belum mencapai. Mungkin ada sebagian kelas 75 sama 75 belum mulai. Mungkin saya antusias anaknya lebih bagus juga saya lihat. Cuma kita masih teori ya. Sekarang udah mulai masuk ke proyek praktek. Berarti target Bapak juga di kelas lain 90 juga? Rata semua 90. Oh, berarti rata 90 anak-anak itu memiliki nilai estetik di angka 90. Oke, saya mau tanya Pak, ini kan tadi dikatakan 74 nih, Iya. belum sampai 80, tapi nggak ini masih ingin saya tanyakan,
apa sih yang Bapak lakukan di 74 sehingga anak itu memiliki di angka 80, atau mungkin apa sih yang kebiasaan mereka yang lakukan? Pendekatan personal ya, saya bilang yang ibaratnya saya coba kemarin eksperimen pendekatan personal melalui komunikasi ya di 74 sama 77. Nah di 74 saya selalu mengabarkan lewat WA group. Nah kita besok bikin praktek ya, bahan dan alat dibawa kayak gini. Baik Pak. Nah untuk materi Nirmana 2 ini ya Pak. Nah di K7 sedangkan saya cuma mau ngasih. Nah ini materi dan ini contoh karya K7 lain ya. Nah K77. Nah lebih lebih welcome-nya kelas 74. Dia prepare ya. Dari tadi saya lihat tanpa saya suruh-suruh, tanpa saya instruksiin, anak-anak udah siap lengkap alat dan bahannya udah di atas meja. Ini instruksi sama Pak, perlakuannya sama ya? Apa beda ya berarti ya? 74 lebih ibaratnya persuasif aja gitu, mengingatkan gitu. aja gitu ya. Cuman 74 yang lebih respon. Iya. Tapi artinya yang ingin disampaikan perlakuan Bapak sama dengan Sama. Oke, berarti lebih kepada inisiatif. Iya, inisiatif ya. Nanti memang beda, inisiatif ke 74 sama di 7 memang berbeda. Ya. Ya. Lalu bagaimana nih Pak? Menurut Bapak nih, kan kita kan pasti sebagai guru nih, Iya. Bapak juga gitu kan, menginginkan hal yang baik gitu kan menjadi sama anak kita. Dan itu dengan segala usaha-usaha yang mungkin Bapak melakukan sekarang sudah pernah lakukan. Iya. Menurut Bapak, apa sih kira-kira yang belum Bapak lakukan? Yang belum Bapak lakukan supaya anak ini bisa ya mencapai nilai tadi 80 lah paling nggak sama dengan 74 gitu ya Pak. Kira-kira apa yang belum Bapak lakukan? Mungkin terkait dengan pertemuan ya, karena Pertemuan. iya ibaratnya mungkin alokasi waktu juga sih. Nah ibaratnya kalau di kita kan kalau di 74 itu kita dibagi ya 3 jam itu ibaratnya 2 jam 1 jam istirahat masih 1 jam lagi. Nah ada juga yang 3 jam full langsung gitu. Nah saya lihat itu yang belum pengen ya ibaratnya kan kalau misal kita jadi tutor kan kita menjelaskan modul kita sebelum kita melakukan. Nah setelah kita jelaskan modul, anak itu responnya itu buat teori kadang ibaratnya Bosan? ada yang bosan, ada ibaratnya dia tanpa dikasih teori pun dia di prakteknya Udah bagus. jadi udah mulai memahami gitu. Nah jadi ibaratnya memang kombinasi teori dan praktek ini harus dimatangkan lagi gitu. Maksudnya gimana saya memix antara membagi waktu kapan teori, kapan praktek dilaksanakan. Oke, baik. Tapi mungkin ini yang belum Bapak bisa akomodir. Bagaimana ya. cara membagi waktu nih antara teori dan prakteknya begitu kan. Teori dan praktek ini memang sebenarnya nggak bisa dilepaskan ya Pak? Iya. Betul ya. Pasti ada teori yang memang gambar tapi nggak tahu gitu teorinya. Nah itu kebanyakan. Jangan orang cuma banyak berteori kan, Iya, itu juga gitu kan. Oke, baik. Tapi saya melihat ini mungkin perlu dicari waktu yang tepat. Iya. Bagaimana secara Bapak melakukan? Berapa jam sih Pak? 3 jam ya. 3 jam. 40 atau 35? 40 berarti 2 jam gitu ya Pak ya. Selama ini Bapak lakukan bagaimana? Kita cari presentasi ya antara teori dan praktik itu berapa persen? Mana lebih banyak? Kalau di seni rupa lebih banyak kan 85% di Praktik ya, berarti 15% itu teori gitu ya. Ada hal lain Pak kira-kira ini selain dengan alokasi waktu yang mungkin Bapak lakukan, harusnya saya lakukan. Kalau ini evaluasi ya, saya kurang setiap penyampaian materi atau masuk di hari itu tidak menyampaikan evaluasi pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Evaluasinya belum ada. Iya. Oh, refleksi juga. Refleksi setiap mau masuk kelas, sebelum kita mulai kita refleksi dulu tentang terkait sikap anak, terkait kebiasaannya di rumah sebelum berangkat sekolah, terus lalu masuk ke refleksi materi.
berarti di sini saya lihat ada dua hal mungkin yang memang Maggie lakukan di sini kan. Karena mungkin Bapak berpikir nggak sih atau berprasangka apakah dengan cara Bapak memberikan alokasi waktu yang tepat atau mungkin misalnya evaluasi itu apakah akan menaikkan level yang tadi mungkin di under 80 bisa sampai ke 80? Kalau buat evaluasi mungkin bisa ya, soalnya belum bisa terapan. Soalnya kan tipe anak berbeda ya. Ada anak-anak langsung kita instruksiin dia langsung ngerti, dan ada juga anak yang kita instruksiin dia butuh butuh ngelamun-laman dulu baru dia connect gitu. Jadi evaluasi bisa meningkatkan gitu Pak ya? Iya. Meningkatkan ya tadi yang mungkin kemauan rasa minat. Ya, rasa minatnya gitu. Oke, berarti ada poin baru nih terkait dengan minat gitu ya. Iya. Bisa saja siapa tahu di kelas ada yang nggak minatnya nari gitu Nah, kan. gitu ya. Atau mungkin minatnya di musik gitu. Iya. Saya perlu evaluasi. Kira-kira nih Bapak kapan melakukan evaluasi? Mungkin di kelas 7 ya. Kelas 74 berarti kami simpan evaluasi. Oh, berarti minggu depan Bapak langsung coba menerapkan gitu evaluasi gitu ya? Ya bisa sih, kalau evaluasi kan ibaratnya berjalan ya. Tapi kan kita diskusi tentang kesimpulan dari yang kita pelajari gitu. Sekaligus mungkin Bapak mengetahui nih minat anak tuh Nah, sejauh iya. mana sih gitu kan? Kita kan ya Soalnya kita nggak bisa memaksakan gitu. maksa gitu. Tapi palingnya mereka bisa mencapai keinginan mereka di atas tadi standar 80. Ini udah yakin Pak 80 ya? Bukan yang ketinggian Pak? Enggak ya? Enggak. Standarnya Pak Maggie 80 gitu ya? Oke lah. Kalau buat mengolah membentuk konstruksi kan ibaratnya kan kerja tangan ya, namanya bukan otak lagi ya, tangan sama The break time will be ending in kombinasi. 5 Tapi minutes. untuk 80 itu udah enggak. Berarti evaluasi minggu depan rencananya Pak ya? Nah untuk melakukan evaluasi ini kira Bapak butuh apa sih? Mendukung atau mungkin teman-teman atau mungkin kepala sekolah butuh nggak? Kalau evaluasi mungkin teman sejawat aja ya, sebenarnya kalau buat itu kan internal mapel ya, sebenarnya kalau itu mengetahui aja bagaimana representasi kita terhadap anak itu bisa dijadikan sebuah ingatan bagi dia. Oh, setiap saya kerja ada evaluasinya, setiap saya menerapkan hal ini kita cari evaluasinya apa sih untuk depannya gitu. Bisa sharing juga sama Iya, sering sama yang kita sejauh pastinya ya, kita Iya. sharing sama guru bahasa Indonesia terkait pembelajaran karena kalau suka ini juga ya. nah ya, sih terkait dengan yang sama itu yang linearitasnya. ada lagi Pak selain rekan sejawat yang mungkin bisa membantu Bapak melakukan Mungkin kelompok belajar ya mungkin. Makanya Komunitas skala belajar. besarnya mungkin BMP atau komunitas belajar ya? Iya, Kan ada kompel nih Pak ya? Iya. Boleh tuh di sharing sama ketua dan juga. Iya. Baik Bapak, kan minggu depan nih rencana evaluasi nih. Jadi saya pengen tahu hasilnya boleh Pak ya? Iya. Jadi biar kita sama-sama mengetahui bagaimana. Kalau minggu depan kalau kita evaluasi kan ada rentang ya. Nggak mungkin evaluasi kita lakukan minggu depan langsung keluar hasilnya. Nggak Oh, mungkin. iya. Nah, tapi ada treatmentnya tahapan untuk nilainya. Boleh, berarti mungkin setelah evaluasi lah, setelah Nah, Bapak mendapatkan hasil dari evaluasi itu boleh nanti saya mau ngobrol lagi lah Iya, sama Pak Medi gitu kan, mungkin kan bisa menjadi bahan masukan juga untuk kita berdua. Iya. Gimana tuh mendapatkan solusi dari permasalahan Bapak, gimana anak itu estetiknya kurang Pak ya, jadi estetiknya ya dalam membuat suatu karya. Ya apa namanya Rasanya itu ya, rasa memiliki itu bahwa karya itu milik dia gitu. Oke baik Bapak, mungkin itu saja kali Pak ya. Iya. Nah, jadi terima kasih atas pertemuannya. Mudah-mudahan nanti Pak Medi bisa mencapai apa yang Bapak inginkan dan juga anak bisa mendapatkan kenyamanannya dalam belajar. Iya. Sesuai dengan belajar. Baik Bapak. Terima kasih Bapak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.